Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah metode studi Islam, yaitu mengenai perkembangan Islam di masyarakat Muslim, yang dibuat oleh saya, Rahmat Saifullah, dari kelas PJJA, NIM 21081130035 dan asal dari Jawa Barat. Dan dari sini saya akan menerangkan mengenai perkembangan Islam dari awal sampai akhir atau sampai sekarang, yaitu dari awal mula Islam mulai dirintis oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan sampai perkembangannya sampai tahun 2003 kurang lebih, atau sampai zaman sekarang. Dinamika Islam mulai dari periode awal kemunculannya sampai sekarang telah tercatat dalam sejarah dunia. Berbagai peristiwa penting yang terjadi memberi warna bagi perkembangan kehidupan umat, khususnya dalam syiar Islam. Awal mula adanya itu yaitu pada tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, sebuah kota yang amat penting dan terkenal di semenanjung Arabia pada masa itu. Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim, kabilah yang paling mulia dalam suku Quraisy yang mendominasi masyarakat Arab. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan nama Tahun Gajah, karena bertepatan dengan datangnya pasukan gajah yang dipimpin Abrahah. Pada waktu itu dia menjabat sebagai gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dan memindahkan pusat keagamaan ke negerinya. Lalu pada tahun 611 Masehi, menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Pada 17 Ramadan 11 sebelum Hijriah, 6 Agustus 611, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, itu dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Salah satunya ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan turunnya wahyu pertama itu, Muhammad SAW dipilih Allah sebagai seorang rasul. Lalu tahun 615 Masehi, hijrah pertama, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mendapat banyak rintangan dari penduduk dan penguasa Mekah. Kekejaman yang dilakukan terhadap kaum muslimin itu mendorong Nabi Muhammad SAW untuk mengungsikan para sahabatnya keluar Mekah dengan pertimbangan yang mendalam. Pada tahun kelima kerasulannya, Nabi Muhammad SAW menetapkan Abyssinia atau Ethiopia sebagai negeri tempat. Lalu pada tahun 620 Masehi, pada tahun ke-10 kenabiannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sedangkan yang disebut Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau di langit ke-7. Isra Mi'raj terjadi secara bersambung dalam satu malam dengan ditemani malaikat Jibril. Inti Isra Mi'raj adalah perintah sholat yang diterima Nabi SAW di Sidratul Muntaha, dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang melakukan Isra Mi'raj adalah roh Nabi Muhammad SAW, bukan jasadnya. Tapi sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa Isra Mi'raj ini dilakukan dengan jasad dan rohnya, bukan dalam mimpi. Lalu pada tahun 622 Masehi, karena perlakuan kaum Quraisy semakin kejam terhadap kaum muslimin di Mekah, maka Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib, yang kemudian disebut Madinatul Rasul. Setelah Nabi SAW tiba dan diterima penduduk Madinah, Nabi SAW menjadi pemimpin kota itu. Ia meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh, antara lain dengan menetapkan piagam Madinah bagi pembentukan suatu masyarakat baru yang biasa disebut negara Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin bertambah. Lalu pada tahun 622 Masehi, tahun Hijriah, awal zaman Islam, awal tarikh hijrah terhitung sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Penetapan tahun Hijriah ditentukan belakang oleh Khalifah Umar pada 17 Hijriah 638 Masehi. Dengan mendengar usulan para sahabat, dari berbagai usulan muncul, Umar menerima usulan Ali bin Abi Thalib yang mengangkat peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal tahun Islam. Alasannya, hijrah merupakan titik pemisah antara masa Mekah dan masa Madinah, dan merupakan momentum terbesar perjuangan Nabi SAW dalam menyebarkan agama Islam. Lalu pada tahun 624 Masehi, puncak pertikaian antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy ditandai dengan perang pada 17 Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi yang terjadi di Wadi Badar.
125 km selatan Madinah. Perang ini dikenal dengan nama Perang Badar. Pada tahun 625 Masehi, perang meletus di Bukit Uhud dan disebut Perang Uhud. Perang ini disebabkan keinginan balas dendam kaum musyrikin Quraisy Mekkah yang kalah dalam Perang Badar. Awalnya pasukan Muslim berhasil membuat tentara Quraisy mundur, namun karena kelalaian pasukan Muslim, terjadi serangan balik yang membuat pasukan Islam terjepit sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib yang dijuluki Singa Allah terbunuh. Pada tahun 627 Masehi, Perang Khandaq, Perang Azab atau Perang Azhab atau Ahzab, sekutu yang artinya sekutu, terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah 627 Masehi. Ini perang antara kaum muslimin dan orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum Quraisy dan suku lainnya untuk memerangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya. Perang ini disebut perang Khandaq atau Parit dikarenakan pada waktu itu umat muslim membuat satu parit sebagai salah satu metode untuk memudahkan menang melawan mereka itu karena berkaitan dengan strategi kaum muslimin yang menggali parit pertahanan di dataran barat laut kota Madinah untuk menghambat gerak. Lalu pada tahun 628 Masehi, pada bulan Zulkaidah 6 Hijriah atau 628 Masehi, kaum muslimin dan musyrikin Makkah membuat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini dibuat berkaitan dengan larangan terhadap rombongan Nabi SAW memasuki kota Makkah untuk berziarah atau untuk haji oleh kaum Quraisy yang menyangka akan diserang setelah saling mengirim utusan. Akhirnya kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Nabi SAW dan membuat perjanjian damai. Kalimat perjanjian ditulis Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi SAW. Tahun 630 Masehi, penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah dan pembersihan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan membantu sekutu mereka menyerang sekutu kaum muslimin. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW bersama 10.000 orang pertama bertolak ke Mekah, kecuali mendapat perlawanan kecil dari kaum Ikrimah dan Sofwan. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kesukaran memasuki kota Mekah. Pasukan Islam memasuki kota Mekah tanpa kekerasan. Seluruh berhala sekeliling Ka'bah di Mekah dihancurkan sejak penaklukan itu, maka berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Tahun 632 Masehi, pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji terakhir, yaitu Haji Wada, bersama sekitar 100.000 pengikutnya. 2 bulan setelah menunaikan ibadah Haji Wada, Nabi SAW menderita sakit pada 13 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat. Lalu pada tahun 633 sampai 642 Masehi, setelah kedudukan Islam di Makkah semakin kuat, Islam mulai membentangkan sayapnya dengan cepat. Islam berkembang ke Persia, Suriah, Palestina, dan Mesir. Pada 641 kaum Muslim Arab menguasai Mesir lalu menaklukkan seluruh Afrika Utara. Tahun 650 Masehi, atas usul Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, tulisan Al-Quran yang berserakan mulai dikumpulkan dan disatukan. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran ke dalam satu mushaf, yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Pada tahun 661 Masehi, setelah masa Al-Khulafaur Rasyidin, Muawiyah yang berasal dari Bani Umayyah mendirikan dinasti Umayyah di Suriah. Tahun 711 Masehi, pasukan Muslim Umayyah yang berada di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Spanyol Selatan. Ini merupakan awal penaklukan Andalus. Lalu pada tahun 712 Masehi, Islam mulai memasuki Asia Tengah, antara lain Bukhara dan Samarkand. Pada tahun 750 Masehi, Khalifah terakhir Umayyah Damaskus, Suriah, Marwan II, tahun 744-750, dari awal kelahiran sampai beliau meninggal, kalah dalam pertempuran di Sungai Zab. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah dengan Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah. Tahun 751 Masehi, peperangan At-Talaq di Talas kini masuk dalam wilayah Kyrgyzstan. Pasukan Muslim mengalahkan tentara Cina dan mulai mengenal kertas dari tawanan perang Cina. Tahun 756 Masehi, setelah kekuasaan Umayyah di Damaskus berakhir 750 Masehi, satu-satunya anggota keluarga Bani Umayyah yang tersisa, yaitu Abdurrahman, berhasil meloloskan diri dan menyeberang ke Spanyol. Di sana ia membangun dinasti Umayyah yang baru dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Tahun 762 Masehi, Al-Mansur, penguasa Abbasiyah kedua, memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Hashimiyah ke Baghdad.
dan menjadikannya pusat kebudayaan serta perdagangan dunia Islam. Tahun 800 Masehi, setelah semakin luas hubungan dunia Islam dengan dunia luar, para saudagar Muslim mulai berdagang ke negeri Cina. Tahun 827 Masehi, awal penaklukan Sicilia oleh pasukan. Tahun 830 Masehi, Baitul Hikmah, sebuah lembaga ilmu pengetahuan dan pusat penerjemahan karya Yunani ke bahasa Arab, didirikan di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun. Tahun 868 Masehi, dinasti Tulun berdiri. Tahun 870 Masehi, penaklukan Malta oleh pasukan Muslim. Tahun 909 Masehi, dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah berdiri di Afrika Utara dan Mesir. Dinasti ini melepaskan diri dari Abbasiyah di Baghdad. Tahun 912 sampai 961 Masehi, di bawah kekuasaan Islam, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Tahun 970 Masehi, penguasa Fatimiyah mendirikan Masjid Al-Azhar di Kairo. Pada mulanya Al-Azhar hanya berfungsi sebagai jami masjid besar, tetapi kemudian menjadi jam'iyah, menjadi universitas. Al-Azhar tercatat sebagai universitas tertua di dunia, bahkan sampai sekarang itu masih ada. Tahun 1096 sampai 1099 Masehi, permulaan Perang Salib I, periode penaklukan. Perang Salib adalah perang keagamaan antara umat Kristen Eropa dan umat Islam Asia. Perang ini terjadi karena reaksi umat Kristen terhadap umat Islam yang dianggap menyerang dan menduduki kota-kota penting serta tempat suci umat Kristen. Selain melibatkan pasukan dengan jumlah sangat besar dan kedua belah pihak, Perang Salib juga mengikut sertakan sejumlah pemimpin umat. Pasukan Salib pertama dapat dikalahkan pasukan dinasti Saljuk. Penyerangan pasukan Salib berikutnya yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon berhasil menduduki Yerusalem pada tahun 1199. Tahun 1144 sampai 1192 Masehi, Perang Salib II. Pasukan Muslim yang dipimpin Imaduddin Zhang, gubernur Mosul, berhasil merebut Aleppo dan Edessa. Setelah Imaduddin wafat, kepemimpinannya diganti oleh putranya Nuruddin Zhang, yang berhasil menguasai Damaskus, Antioquia, dan Mesir. Tahun 1171 sampai 1773 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan atas Mesir. Ini merupakan kekuatan dinasti Ayyubiyah yang sekaligus menandai berakhirnya kekuatan dinasti Fatimiyah. Tahun 1187 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan Salib dalam Perang Hattin di sebelah barat Danau Tiberias, timur laut Yerusalem, dan berhasil merebut kekuasaan atas kota Yerusalem dan membebaskan Palestina secara keseluruhan. Tahun 1189 sampai 1192 Masehi, Perang Salib III. Pasukan Salib di bawah pimpinan Philip II dan Richard I merebut Acre atau Yerusalem. Sultan Salahuddin mengadakan gencatan senjata dan perjanjian damai dengan Richard. Tahun 1202 sampai 1204 Masehi, Perang Salib IV. Konstantinopel dikuasai oleh Baldwin yang menjadi raja Roma sampai Latin pertama di tahun 1206 Masehi, pasukan Islam merebut Delhi. Kesultanan Delhi berdiri 1206 sampai 1555 sebagai kerajaan Islam pertama di India Utara dengan rajanya Qutbuddin Aibak dari dinasti Mamluk India. Tahun 1217 sampai 1221 Masehi, Perang Salib V, pasukan Muslim merebut kembali kota Damiette di Mesir 1221 setelah sebelumnya dikuasai pasukan. Tahun 1228 sampai 1229 Masehi, Perang Salib VI, pasukan Salib di bawah pimpinan Frederick II menduduki kembali Yerusalem. Tahun 1250 Masehi, dinasti Mamluk Mesir berdiri dengan Izzuddin Aibak sebagai sultan. Tahun 1258 Masehi, kehancuran Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi antara lain persaingan yang tidak sehat di antaranya beberapa bangsa yang terhimpun di dalamnya, terutama Arab, Persia, Turki. Konflik aliran pemikiran Islam yang sering menyebabkan pertumpahan darah, munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memerdekakan diri dari kekuasaan pusat Abbasiyah di Baghdad, dan kemerosotan di bidang perekonomian sebagai akibat dari kemunduran di bidang politik. Adapun faktor eksternal adalah perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang serta hadirnya tentara Mongol di bawah Hulagu Khan yang pada waktu itu membumi hanguskan kota Baghdad. Tahun 1270 Masehi, pasukan Salib di bawah pimpinan Ludwig merebut Tunis. Banyak tentara Salib menjadi korban karena diserang penyakit pes.
termasuk Lubis sendiri, lalu kota demi kota dapat kembali direbut dan dikuasai oleh. Tahun 1291 Masehi, Perang Salib berakhir. Periode kehancuran pasukan salib. Dalam perang salib periode ini muncul seorang pahlawan wanita Islam, Syajar ad-Dur. Ia berhasil mengalahkan pasukan salib dan menangkap Raja Louis, namun membebaskan Raja Prancis tersebut serta mengizinkannya kembali ke negaranya. Bangsa Turki kembali menguasai Ak atau Yerusalem. Kekuatan pasukan salib berakhir jatuh ke tangan pasukan Mahmud. Tahun 1300 Masehi, Dinasti Utsmani didirikan di Turki. Dinasti Utsmani didirikan oleh Utsman, putra At-Toghrul dari kabilah Oghuz di daerah. Tahun 1420 sampai 1437 Masehi, Observatorium Ulugh-Beg didirikan di Samarkand. Observatorium ini merupakan observatorium terbaik dan termegah dalam dunia Islam dan banyak digunakan para ilmuwan. Tahun 1453 Masehi, pasukan Utsmani berhasil merebut kota Konstantinopel dari tangan penguasa Bizantium. Ini merupakan akhir kekaisaran Bizantium. Konstantinopel kemudian menjadi ibu kota kerajaan Utsmani dan pusat spiritual. Tahun 1492 Masehi, Granada, kerajaan Muslim terakhir di Spanyol, jatuh ke tangan para raja Katolik, Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari. Tahun 1526 Masehi, dinasti Mughal berdiri. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang keturunan Timur Leng dari kelompok etnik Mongol, keturunan Zengis Khan yang telah masuk Islam. Lalu pada tahun 1609 sampai 1614 Masehi, setelah kekuasaan Islam di Spanyol hilang, kaum Muslim Spanyol Moriscos diusir dari Spanyol. Tahun 1746 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahab memperkenalkan paham Wahabi di semenanjung Arabia. Paham ini menegaskan agar kaum Muslim kembali ke sumber ajaran Islam yang murni seperti termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tahun 1821 Masehi terjadi pemberontakan Muslim Cina di daerah Xinjiang. Tahun 1838 sampai 1897 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani mencetuskan paham pan-Islamisme, Persatuan Negara-Negara Islam. Tahun 1858 Masehi, dinasti Mughal di India berakhir setelah kedatangan Inggris. Kesultanan Mughal berada di bawah pengaruh Inggris. Penguasa Mughal berusaha melepaskan diri dari penjajahan Inggris, namun mengalami kegagalan. Akhirnya, Raja Mughal berakhir. Bahadur II diusir Inggris dari istana. Tahun 1905 Masehi, awal gerakan Salafiyah, yaitu gerakan yang berupaya mengungkapkan kembali doktrin Islam atau kembali ke kitab suci. Gerakan Salafiyah disebut juga gerakan reformasi, karena mengadakan pembaruan keagamaan dan reformasi. Tahun 1922 Masehi, kerajaan Utsmani Turki runtuh dalam usaha menjatuhkan kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Kelompok militer membentuk komite rahasia untuk menggulingkan sultan, seperti Komite Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Salah seorang pemimpinnya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Setelah kekuasaan sultan runtuh, Turki menjadi republik 1923 dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden. Tahun 1926 Masehi, Al-Mu'tamar Al-Alam Al-Islam atau disebut World Islamic Congress melahirkan organisasi Islam internasional pertama di Mekah, yaitu Rabithah Al-A'lam Al-Islami atau Liga Dunia. Pada tahun 1940 Masehi, Abu A'la Al-Maududi mendirikan gerakan Jamaah Islam di Lahore, India. Organisasi ini bertujuan melaksanakan Islamisasi di berbagai segi kehidupan sosial dan ekonomi. Tahun 1947 Masehi, ide pembentukan negara Pakistan yang bermula dari gagasan Ahmad Khan dan dicetuskan oleh Muhammad Iqbal akhirnya diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah setelah pihak Inggris menyerahkan kedaulatan kepada Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1997. Berdirilah negara Islam Pakistan. Tahun 1955 Masehi, Kongres Pemuda Islam Sedunia, International Assembly of Muslim Youth atau disingkat IAMY, berlangsung di Karachi. Tahun 1965, Malcolm X, seorang tokoh Muslim dan pejuang hak asasi manusia di Amerika Serikat yang pernah memimpin gerakan Black Muslim, terbunuh, dan Malcolm berhasil menarik orang kulit hitam mengikuti gerakan ini melalui pidato. Tahun 1967 Masehi, Perang Arab-Israel, Perang 6 Hari atau disebut Perang 6 Hari itu meletus. Perang ini pecah karena masalah Palestina. Sejak negara Israel didirikan, bangsa Palestina merasa terjajah dan terusir dari tanah air mereka. Negara-negara Arab Timur Tengah khususnya merasa turut berkepentingan dengan masalah Palestina ini karena Masjid Al-Aqsa terdapat di Yerusalem. Palestina salah satu situs suci kaum Muslim.
Tahun 1969 Masehi, pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada 21 Agustus 1969 menggemparkan umat Islam sedunia. Negara anggota Liga Arab mengadakan pertemuan darurat dan menghasilkan keputusan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi negara Islam secepatnya. Pertama diselenggarakan di Rabat, Maroko pada 22-25 September 1969. Pada KTT inilah organisasi konferensi Islam dibentuk, tepatnya 25/1969. Tahun 1979 Masehi, Abdus Salam, ilmuwan muslim pertama meraih hadiah Nobel dalam bidang fisika berkat penemuan teorinya tentang medan. Tahun 1979 Masehi, Revolusi Islam Iran digerakkan dan dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Revolusi ini merupakan gerakan sosial melawan monarki yang berlangsung di bawah pemerintah Shah Muhammad Reza Pahlavi yang berkuasa sejak 1919 setelah Shah Iran dan keluarganya meninggalkan Iran. Ayatollah Khomeini mengambil alih kekuasaan dan mengubah Iran menjadi Tahun 1980 Masehi, Dewan Dakwah Islam Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik atau disebut Regional Islamic Dakwah Council of Southeast and Pacific didirikan. Tahun 1991 Masehi, Uni Soviet bubar, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tengah merdeka. Tahun 1991 sampai 1992 Masehi, Bosnia Herzegovina merdeka dari Yugoslavia. Pada tanggal 7 April 1992, Amerika Serikat dan masyarakat Eropa atau Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia Herzegovina. Tahun 2001 Masehi, Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara sekutunya melakukan serangan militer terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Taliban dituduh melindungi Usama bin Laden, orang yang menurut pihak USA bertanggung jawab atas kehancuran gedung World Trade Center atau WTC di New York, USA, dan sebagian penduduk Pentagon di Washington. Penyerangan itu memicu kecaman dari berbagai negara di Tahun 2003 Masehi, Irak diserang Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara sekutunya karena dicurigai memproduksi senjata pembunuh massal. Aksi serangan ini mendapatkan kecaman PBB dan berbagai negara di dunia. Rezim Saddam Hussein berakhir pada 10 April 2003 bersamaan dengan dirobohkannya patung Saddam. Begitulah perkembangan Islam. Dari awal mula Islam itu didirikan di zaman Nabi Muhammad SAW sampai tahun 2003, yaitu mulai dibunuhnya Osama bin Laden. Semoga dengan dibuatnya video ini bisa memenuhi tugas ujian akhir semester saya, khususnya dari pelajaran metode studi Islam. Terima kasih.